Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas kembali, melanjutkan pembahasan sebelumnya, hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Di sini, saya akan menuntaskan semua materi yang berkaitan dengan komunikasi bisnis pada fase F di kurikulum Merdeka. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang bagaimana kita memperhatikan atau etika yang harus kita pahami ketika kita berhadapan dengan konsumen. Yang pertama itu adalah berpikir positif dan logis. Kenapa kita harus berpikir positif dan logis ketika berhadapan dengan konsumen? Karena kalau kita selalu berpikiran logis dan konsumen, kita bisa mengarahkan konsumen kepada proses transaksi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Usahakan ketika kita berhadapan dengan konsumen, kita berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dan mudah diterima ataupun ditangkap oleh konsumen maupun customer kita. Yang kedua, berpenampilan serasi. Penampilan merupakan bentuk penghargaan kita kepada konsumen. Rapi, bersih, kemudian enak dipandang, karena salah satu bentuk penghargaan kita dalam berhadapan dengan konsumen. Kesan pertama yang diberikan konsumen kepada kita ketika berkomunikasi itu selain sebelum proses komunikasi berjalan, itu terlihat dari apa yang kita kenakan. Apakah mereka akan berpikir hal yang baik atau tidak tergantung dari penampilan kita. Jadi berikan penampilan yang bersih, rapi, dan sopan agar terkesan baik saat bertemu dengan konsumen. Contoh, kita lihat di mal-mal, kenapa di sana kebanyakan menggunakan seragam, berpenampilan rapi, bersih, bersolek. Tujuannya itu adalah biar terlihat atau memberikan kesan yang baik terhadap pelanggan kita. Itu tujuan dari berpenampilan serasi. Yang ketiga adalah berkomunikasi dengan cara sikap menghargai. Bentuk penghargaan yang dapat kita lakukan ketika berkomunikasi adalah dengan berbicara yang sopan, berbicara dengan tidak nada yang tinggi, intonasi yang enak, bahasa-bahasa yang nyaman yang membuat komunikasi itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian perhatian. Kenapa kita harus perhatian ketika berkomunikasi dengan konsumen? Karena kalau kita membagi perhatian, mereka akan merasa teracuhkan. Fokuslah kita berkomunikasi dengan konsumen agar mereka merasa diperhatikan dan kita dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang selanjutnya adalah mendengarkan dan memahami, karena di sini proses komunikasi itu butuh pengertian dan pemahaman, maka kita ketika berhadapan dengan konsumen, pahami apa yang menjadi keinginan mereka, kemudian dengarkan dengan baik apa yang mereka sampaikan sehingga kita dapat meresponnya atau memberikan feedback yang positif bagi mereka. Kemudian berikan tindakan pelayanan yang menyenangkan, tidak menunda, dengan segera apa yang mereka butuhkan kita penuhi dengan segera ketika proses berjalan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis? Kita telaah satu persatu pengertian dari komunikasi bisnis. Banyak di sini para ahli yang mengungkapkan arti dari komunikasi bisnis itu sendiri. Yang pertama itu dari William Albert, kemudian yang kedua dari Rosenberg, yang ketiga dari Joko Purwanto. Baiklah, kita bahas satu persatu pendapat para ahli mengenai komunikasi bisnis itu yang nantinya harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, terutama nanti kalian yang memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan bisnis setelah selesai sekolah nanti. Baiklah, pendapat yang pertama itu dari William Alvik. Apa sih arti komunikasi menurut beliau? Beliau berpendapat bahwa yang namanya komunikasi bisnis itu adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, atau instruksi yang memiliki target tertentu yang disajikan secara personal maupun interpersonal, baik itu menggunakan lambang dan sinyal. Itu pendapat pertama dari William Alvik. Jadi kita garis intinya kita ambil, kalau menurut pendapat beliau, yang namanya komunikasi bisnis itu adalah di sini berupa pertukaran informasi, gagasan, kemudian pendapat dan instruksi
yang datangnya dari pihak-pihak yang memiliki tujuan bersama. Yang kedua, menurut Rosenbaum, apa sih arti dari komunikasi bisnis? Beliau berpendapat bahwa suatu tindakan pertukaran informasi, kemudian informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya, dan semua hal yang berkaitan dengan penyampaian informasi, baik personal maupun intrapersonal, baik itu melalui lambang atau sinyal untuk mencapai target perusahaan. Ini tidak beda jauh dengan William Albrecht. Kalau yang namanya komunikasi bisnis itu intinya adalah pertukaran informasi dari pihak-pihak yang berkaitan di dalamnya di dalam perusahaan. Kemudian pendapat yang ketiga itu adalah dari Joko Purwanto. Beliau salah satu ahli ekonomi bisnis yang memberikan sumbangan pendapat apa sih arti dari komunikasi bisnis itu. Komunikasi bisnis menurut beliau adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang disajikan dalam berbagai bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Itu pendapat beliau mengenai komunikasi bisnis. Dari ketiga pendapat itu kita dapat simpulkan apa sih arti dari komunikasi bisnis itu sendiri. Arti dari komunikasi bisnis itu artinya pertukaran informasi yang dapat dilakukan baik berupa informasi, instruksi, atau apapun yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kegiatan proses bisnis. Baik itu verbal, non-verbal, baik itu menggunakan lambang ataupun sinyal. Itulah pengertian komunikasi bisnis yang dapat kalian pahami untuk diimplementasikan nanti dalam kehidupan yang sesungguhnya. Selanjutnya di sini pelaku bisnis harus memiliki 4 keterampilan. Yang pertama itu keterampilan membaca, yang kedua keterampilan mendengarkan, yang ketiga keterampilan berbicara, dan yang keempat adalah keterampilan menulis. Apa sih keterampilan membaca? Artinya karena informasi itu tidak disajikan dalam bentuk suara, bisa juga dalam bentuk tulisan yang harus kita baca, pahami inti, maksud, dan tujuan dari tulisan yang disajikan dalam bentuk informasi tersebut. Jadi kita harus pandai mengartikan tulisan dalam bentuk bacaan. Itu keterampilan yang harus kita kuasai. Yang kedua adalah keterampilan mendengarkan. Ketika orang berbicara, kita harus menyimak, memahaminya dari setiap kata, maksud, dan tujuan yang ingin disampaikan. Itu adalah keterampilan yang harus kita kuasai dalam komunikasi. Selain membaca, mendengarkan, agar komunikasi dapat tersampaikan dengan baik dan direspon dengan baik juga. Yang ketiga adalah keterampilan berbicara. Gunakan bahasa yang baik, bahasa yang singkat, bahasa yang padat dan jelas, terutama mudah dipahami oleh orang yang menerima informasi. Yang keempat adalah keterampilan menulis, karena komunikasi itu tadi sudah dijelaskan tidak hanya secara langsung, tapi juga bisa lewat tulisan. Jadi, gunakanlah keterampilan-keterampilan itu dalam komunikasi dengan baik agar tercipta komunikasi yang kondusif antar kedua belah pihak. Selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang membentuk komunikasi di tempat kerja? Hal yang harus kita ketahui karena kita akan bergelut dengan dunia kerja. Setelah lulus dari SMK ini yang memiliki tujuan untuk bekerja, kita harus mengenal yang namanya peraturan dan kebijakan. Apa sih peraturan dan kebijakan itu? Biasanya dibuat oleh perusahaan berbeda-beda, tergantung jenis perusahaannya, tergantung pemimpinnya, tergantung suasana dan lingkungannya. Mereka akan membuat suatu kebijakan dan peraturan untuk ditaati oleh semua orang yang terlibat di dalamnya, terutama karyawan, pimpinan, atasan yang sudah disepakati bersama, yang sebelumnya sudah disosialisasikan kepada orang-orang yang terkait di dalamnya. Yang kedua, iklim dan suasana di tempat kerja. Iklim itu adalah sesuatu yang ada di dunia kerja yang harus kita pahami. Iklim apa sih yang mereka gunakan dalam membangun hubungan komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Kemudian bagaimana suasananya itu biasanya tergantung dari kondisi perusahaan. Makanya kalian akan menemukan perbedaan iklim dan suasana tempat yang berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga adalah nilai, kepercayaan, keyakinan, persepsi, itu artinya pendapat, kemudian budaya dan kepentingan. Itu juga harus kita pahami dalam dunia kerja karena
setiap orang itu punya budaya, kepentingan, persepsi, kemudian nilai dan kepercayaan yang berbeda-beda di dalam dunia kerja itu. Yang terakhir adalah latar belakang, kemudian pengalaman, pengetahuan, dan suasana hati seseorang itu juga harus kita ketahui dalam dunia kerja agar kita bisa menyesuaikan kondisi lingkungan kerja di mana tempat kita bekerja atau berada. Itu 4 hal yang harus kalian pahami dalam kondisi membentuk komunikasi di dunia kerja, terutama nanti kalian akan mengimplementasikannya setelah kalian melaksanakan praktek kerja lapangan. Kalian akan menemukan suasana yang baru, tempat kerja itu seperti apa, akan tergambar dengan jelas. Selanjutnya, di sini saya akan membahas unsur dan tujuan dari komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis ini ada 6 unsur yang harus kalian pahami, ada memiliki tujuan, kemudian pertukaran, gagasan, opini, informasi, dan instruksi menggunakan saluran personal, menggunakan simbol atau sinyal, dan pencapaian tujuan organisasi. Baiklah, saya akan bahas satu persatu apa itu maksud dari ke-6 unsur tersebut. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang namanya komunikasi itu pasti memiliki tujuan, apalagi dalam dunia bisnis. Sampel atau contoh tujuan yang biasa ditetapkan oleh perusahaan dalam komunikasi bisnis itu misalkan pembahasan tentang laba rugi, target perusahaan, kemudian penambahan modal, itu adalah bagian tujuan-tujuan yang biasanya dibahas dalam komunikasi bisnis. Yang kedua, pertukaran. Arti dari pertukaran di sini dalam dunia bisnis atau komunikasi bisnis adanya pertukaran informasi dari klien, dari konsumen kepada pihak perusahaan. Di situ akan terjadi banyak pertukaran informasi yang muncul di dalam perusahaan. Yang ketiga, adanya gagasan, opini. Opini itu pendapat, kemudian informasi dan instruksi yang biasanya muncul dari atasan kepada bawahan. Selanjutnya yaitu menggunakan saluran personal, menggunakan simbol atau sinyal tergantung dari kesepakatan yang dilakukan di dalam proses komunikasi yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah pencapaian tujuan organisasi yang biasanya itu dibahas lebih dalam di dalam perusahaan agar mencapai keberhasilan bersama yang diharapkan. Selanjutnya saya akan bahas tujuan dari komunikasi. Yang pertama, tujuan dari komunikasi yaitu memberikan informasi kepada jaringan-jaringan yang ada di dalam perusahaan. Bisa kepada klien, kepada partner bisnis lainnya, kepada bawahan, kemudian atasan, dan dalam organisasi bisnis itu banyak pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Atau kita bisa sering sebut internal, pihak internal, dan pihak eksternal. Itu tujuan dari komunikasi dalam dunia bisnis. Yang ketiga itu diberi informasi. Ya, yang namanya komunikasi pasti ada informasi yang disampaikan dari pemberi dan penerima informasi sehingga terjadi feedback. Yang ketiga, yang namanya komunikasi itu biasanya mempengaruhi orang lain. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak melakukan menjadi melakukan, tergantung dari informasi yang mereka terima. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang terjadi, baik itu berupa alternatif, baik internal maupun dari eksternal perusahaan. Itu adalah tujuan dari komunikasi. Apabila terjadi konflik atau permasalahan yang muncul, bisa segera diselesaikan. Yang kelima, membuat keputusan, dan yang keenam, sebagai alat untuk mengevaluasi. Yang namanya di perusahaan itu ada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu dilakukan secara komunikasi di dalam perusahaan. Biasanya setelah membuat perencanaan, itu ada pelaksanaan, evaluasi itu perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan di dalam perusahaan mengenai kondisi dan keadaan perusahaan untuk kedepannya. Maka di sini itu adalah bagian-bagian dari tujuan komunikasi yang biasa dilakukan di dalam dunia bisnis. Selanjutnya, kita akan mengenal karakteristik dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini mempunyai karakteristik yang harus kita pahami. Yang pertama, pesan yang terkandung dalam komunikasi itu disusun untuk audiens. Audiens itu adalah sasaran dari penerima
informasi. Jadi kita harus tahu sasaran audiens kita itu siapa. Kita harus tetapkan dulu sebelum menyampaikan informasi. Yang kedua, pesan harus disusun dengan mempertimbangkan batasan waktu dan biaya. Ketika kita mau melakukan proses presentasi bisnis atau melakukan komunikasi bisnis, kita harus memperhatikan dari segi waktu. Berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk proses komunikasi tersebut, kemudian berapa anggaran yang harus kita keluarkan juga. Yang ketiga, pesan bisnis itu lebih dari satu tujuan. Misalkan nih, tadi sudah saya jelaskan untuk pencapaian target perusahaan, pencapaian laba, dan penambahan modal. Jadi banyak tujuan yang harus ditetapkan di dalam perusahaan. Yang keempat, itu pesan bisnis harus memperhatikan nada dan pengaruhnya terhadap audiens. Harus memberikan pengaruhnya seperti apa targetnya ketika proses komunikasi itu berjalan. Tentu yang namanya komunikasi kan tadi ada tujuannya, apalagi perusahaan yang memiliki visi dan misi yang harus dijalankan dalam kehidupan bisnisnya. Selanjutnya di sini saya akan bahas teknik komunikasi bisnis. Yang pertama, asosiasi. Ketika kita mau berkomunikasi, kita harus bergabung dalam berbagai asosiasi. Karena yang namanya dunia bisnis itu harus banyak jaringan yang kita raih untuk proses bisnis kita itu berjalan dengan baik. Kita harus melakukan banyak asosiasi dengan orang-orang di sekitar kita agar proses bisnis kita bisa meluas. Yang kedua, integrasi. Integrasi itu artinya saling berkesinambungan satu sama lain, kemudian ganjaran adanya reward, apakah kita akan mencapai sukses atau sebaliknya, itu tergantung dari komunikasi yang kita lakukan saat melakukan proses komunikasi antara audiens ataupun dengan klien. Yang keempat yaitu ada tataan. Tataan itu adalah susunan step by step yang harus kita lakukan dalam proses komunikasi. Dan yang terakhir adalah red herring, hindari perdebatan, hindari hal-hal yang bisa menghalangi proses komunikasi itu berjalan tidak baik. Itu yang dimaksud dengan head learning, menghindari perdebatan dan perbedaan pendapat yang berkepanjangan. Selanjutnya saya akan bahas tentang etika komunikasi bisnis. Apa itu etika? Mungkin kalian sering dengar. Apa itu etika bisnis? Merupakan hal yang terpenting bagi organisasi atau perusahaan untuk memastikan apakah pesan yang disampaikan dapat diterima sesuai dengan etika untuk menjamin terciptanya komunikasi yang efektif dan friendly. Friendly itu bersahabat ya. Jadi etika ini sangat penting dalam komunikasi bisnis untuk kita terapkan ketika kita mau melakukan proses komunikasi bisnis. Baiklah, kita akan mulai bahas di sini yang hal-hal yang berkaitan dengan pengertian, kemudian karakteristik dari etika komunikasi bisnis. Yang pertama, di sini kita akan bahas pengertian dan karakteristik etika bisnis menurut Oxford Dictionary. Beliau berpendapat bahwa prinsip moral yang mengarahkan pada perilaku seseorang atau bagaimana sebuah kegiatan diterima. Itu pendapat dari Oxford Dictionary. Kita garis bawahi. Menurut pendapat beliau, yang namanya etika bisnis itu adalah sebuah kata yang sangat penting dalam dunia bisnis yang mengarahkan perilaku seseorang. Menggiring perilaku seseorang melakukan sebuah tindakan dalam proses bisnis. Itu menurut beliau. Yang kedua, itu menurut KD Freehurst and Pratshager pada tahun 2006. Beliau berpendapat bahwa yang namanya komunikasi bisnis itu adalah nilai-nilai budaya yang menentukan validitas kebenaran dalam terminologi dua kriteria yaitu kebenaran dan keadilan. Itu maksud beliau, kita garis bawahi kalau pendapat beliau yang berkaitan dengan etika itu berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga itu menurut Jasima M. Makau. Beliau berpendapat bahwa etika itu studi tentang nilai-nilai apa yang penting, apa yang tidak penting sebagai panduan perilaku dan norma-norma yang dilakukan dalam proses komunikasi bisnis.
Jadi dari ketiga pendapat itu kita ambil kesimpulan. Apa sih etika komunikasi bisnis itu? Jadi etika komunikasi bisnis itu adalah sekumpulan prinsip-prinsip atau standar yang mengarahkan perilaku individu dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Itu maksud dari etika bisnis. Oke, selanjutnya kita lanjutkan karakteristik penting dan etika komunikasi yang juga dipakai saat bisnis menurut Bapak Kumar pada tahun 2014 dalam bukunya halaman 283 sampai 284. Beliau berpendapat bahwa yang namanya komunikasi itu memahami orang lain tanpa adanya penyerangan. Jadi, beliau berpendapat maksud kalimat di sini, kita harus memahami setiap kata atau informasi yang disampaikan orang lain kepada kita tanpa menjudge atau memberikan pandangan yang negatif. Yang kedua, mengelola hubungan dengan khalayak. Artinya, proses komunikasi itu harus berjalan dengan baik, karena kita berkaitan dengan orang banyak, otomatis kita harus menjaga hubungan baik dengan semua orang di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan khalayak. Komunikasi kan tidak mungkin kan berjalan dua pihak, tapi kita akan berhubungan dengan orang banyak. Jadi kita harus bisa membangun hubungan yang baik di antara semuanya. Yang ketiga, menyajikan informasi kepada khalayak tanpa mengurangi dan menahan informasi penting. Usahakan ketika menyampaikan informasi itu disampaikan seakurat mungkin, sebaik mungkin, yang mudah diterima dan ditangkap pemahamannya oleh orang banyak. Yang keempat, itu memahami dan menghargai perbedaan etika dan nilai norma dalam ruang lingkup khalayak. Karena kita berhadapan dengan orang yang berbeda karakteristik, budaya, latar belakang pendidikan, maka kita harus bisa menyesuaikan hal tersebut ketika proses komunikasi berjalan. Dan yang kelima adalah memastikan bahwa seluruh informasi adalah akurat dan dapat dijangkau semua tujuannya. Jangan memberikan informasi yang asal, yang kebenarannya tidak teruji, tapi usahakan memberikan informasi yang benar-benar akurat sehingga orang percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu beberapa karakteristik penting dan etika komunikasi yang bisa dipakai dalam bisnis atau komunikasi bisnis. Selanjutnya, saya akan bahas tentang fungsi dan tujuan dari etika komunikasi bisnis. Apa sih fungsi utama komunikasi bisnis? Adalah untuk memastikan bahwa pesan-pesan bisnis yang dikirimkan dan diterima adalah pesan-pesan bisnis yang bersifat netral, kemudian tidak menyerang berbagai pihak. Itu fungsi utama dari komunikasi bisnis. Artinya, ketika kita berkomunikasi dalam dunia bisnis, kita harus bersifat netral, tidak memihak siapapun. Kemudian di sini kita perhatikan apa sih etika komunikasi bisnis. Kemudian di sini tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan penerima tanggapan dan emosional dari penerima pesan, seperti pelanggan dan karyawan, serta memastikan bahwa ada tatanan organisasi dan memastikan bahwa hubungan antar organisasi karyawannya harmonis. Itulah fungsi dan tujuan dari etika bisnis. Mensatu persepsikan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan bahas prinsip etika berkomunikasi. Di sini, saya akan menjelaskan 4 prinsip etika berkomunikasi. Itu yang pertama, kejujuran, integritas, memenuhi janji, dan loyalitas. Kita garis bawahi, biar kalian mudah untuk memahaminya. Di sini prinsip yang pertama kejujuran. Ketika kita berkomunikasi, kita dituntut untuk berkata jujur agar orang mudah percaya terhadap kita. Yang kedua, integritas. Artinya, integritas ini komunikasi itu harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, memenuhi janji. Ketika kita berkomitmen dalam dunia bisnis, usahakan menjalankan komitmen itu dengan baik. Dan yang terakhir adalah loyalitas, setia terhadap perusahaan
di mana tempat kita bekerja. Atau ketika kita berkomunikasi, arti setia di sini kita komitmen dengan apa yang kita sampaikan. Yang keempat adalah asumsi dasar dari etika berkomunikasi bisnis. Di sini menurut Kumar, beliau berasumsi bahwa yang namanya etika komunikasi bisnis itu adalah sering dilihat sebagai hal yang tidak ada kaitannya dengan tujuan bisnis dan perusahaan. Artinya, kalau kita memberikan pendapat, diusahakan tidak menyinggung salah satu pihak atau menyudutkan pihak yang lainnya. Yang kedua, etika bisnis tidak dapat dihindari karena melibatkan penyebab dan dampak. Yang namanya dunia bisnis, itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatif, ada keuntungan, ada kerugian. Dalam proses komunikasi itu tetap harus kita jalankan. Yang ketiga, melihat dan mempertimbangkan dahulu sebelum memutuskan. Jadi dalam berkomunikasi, ketika kita memberikan informasi, argumen, atau apapun dalam proses komunikasi, kita harus melakukan banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Itulah asumsi yang dikemukakan oleh Bapak Umar pada tahun 2004 tentang pembentukan dari etika komunikasi bisnis. Selanjutnya, saya akan bahas tentang etika berkomunikasi dengan pelanggan. Di sini, menurut Institut Joseph Hahn mengatakan bahwa etika pelayanan publik yang harus dijalankan dalam berkomunikasi terhadap pelanggan itu ada 4, ada jujur, integritas, memegang janji, dan setia. Artinya, ketika kita menerapkan proses etika dalam komunikasi bisnis, hal yang harus kita perhatikan adalah kejujuran kita dalam menyampaikan informasi. Karena dengan memberikan sikap yang jujur pada proses komunikasi, itu akan memberikan kepercayaan yang besar terhadap pelanggan. Yang kedua, integritas, memberikan fakta yang sesungguhnya dari informasi yang disampaikan dari pemberi dan penerima informasi. Kemudian yang keempat, kita harus memegang janji atau komitmen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, loyalitas atau setia terhadap perusahaan atau yang memberikan utusan kepada kita untuk memberikan informasi. Yang kelima itu adil, artinya kita tidak bisa memihak salah satu pihak, tapi bersikap netral, ada di tengah-tengah, tidak memihak pihak manapun ketika melakukan proses komunikasi. Yang keenam, itu adalah perhatian, keunggulan, kemudian akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan publik. Akuntabilitas itu menjaga kebenaran, keakuratan dari fakta atau informasi yang kita berikan kepada lawan bicara kita. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang penerapan etika. Bagaimana sih penerapan etika dalam dunia bisnis? Di sini, dalam menciptakan etika bisnis, terdapat bentuk penerapan dari etika berkomunikasi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada yang disebut dengan pengendalian diri. Apa sih itu pengendalian diri? Artinya, kita harus pandai menjaga emosi kita, menjaga lisan kita pada saat proses komunikasi kita dengan orang lain, agar tercipta komunikasi yang nyaman dan efektif. Nah, yang kedua adalah pengembangan tanggung jawab sosial, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah social responsibility. Apa sih pengembangan tanggung jawab sosial ini? Artinya di sini kita harus bisa mempertanggungjawabkan terhadap informasi yang kita sampaikan kepada para audiens atau masyarakat di sekitarnya yang menjadi sasaran dari penyampaian informasi yang kita sampaikan. Yang ketiga, mempertaruhkan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Maksudnya di sini, kita harus tetap mempertahankan keakuratan atau kebenaran dari informasi yang kita sampaikan ke audiens, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menyampaikan penyimpangan dari informasi yang disampaikan kepada para audiens. Yang keempat adalah menciptakan persaingan yang sehat. Artinya, dalam etika komunikasi itu, karena kita membentuk komunikasi dengan banyak audiens, kita tetap melakukan persaingan yang sehat, tidak menyimpang dari aturan yang berlaku di dunia bisnis itu sendiri. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Artinya,
dalam komunikasi, kita harus bisa agar apa yang kita lakukan itu tidak berhenti di situ, tapi terus berlanjut dalam jangka panjang, tidak jangka pendek, sehingga proses komunikasi itu dapat terus berjalan dengan para klien ataupun konsumen lainnya. Selanjutnya, menghindari sifat 5K, mampu mengatakan yang benar itu benar, walaupun kadang itu bisa mengganggu mood ataupun merubah jalan pikiran audiens kita. Yang terakhir adalah menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha dan golongan pengusaha ke bawah. Artinya, menumbuhkan komunikasi yang baik antara pengusaha yang sudah sukses dengan yang masih merintis, supaya terjadi saling bahu-membahu dalam proses komunikasi, pembimbingan, kemudian pengarahan dari perusahaan yang sudah berkembang kepada perusahaan yang baru berdiri. Selanjutnya adalah konsekuensi dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Menyepakati menjalankan komitmen yang sudah disepakati agar terjalin kepercayaan dengan kedua belah pihak. Kemudian menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang disepakati. Karena kalau kita sudah merasa memiliki, maka hal tersebut akan terjaga dengan baik dari segi komitmen, pelaksanaan, ucapan, atau hal-hal yang disepakati. Yang terakhir, perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam hukum positif yang berupa peraturan undang-undang. Tujuannya buat apa? Buat menguatkan hubungan yang baik dengan diberlakukannya hukum yang berlaku dalam komunikasi bisnis untuk ditaati bersama. Baiklah, mungkin pembahasan tentang etika bisnis. Selanjutnya di sini kita bahas faktor yang mempengaruhi dari etika organisasi atau perusahaan. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memberikan dampak serta pengaruh bagi keputusan etis yang dibuat oleh karyawan ataupun manajer. Yang pertama, budaya organisasi atau perusahaan. Budaya itu biasanya berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan di dalam perusahaan oleh atasan, oleh bawahan, maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, keberadaan dan aplikasi atau penerapan dari kode etik tertulis. Di sini juga bisa mempengaruhi etika dalam komunikasi. Makanya di sini keberadaan atau aplikasi penerapan dari kode etik itu diusahakan tertuang dengan jelas di dalam perusahaan untuk ditaati oleh orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu tata cara perekrutan kepentingan untuk kepentingan promosi. Tata cara itu aturan-aturan yang disepakati yang telah ditetapkan di dalam perusahaan dalam hal yang berkaitan dengan perekrutan kepentingan dan promosi perusahaan. Yang keempat yaitu norma-norma bagi perilaku yang dapat diterima. Yang kelima, proses pengambilan keputusan perusahaan berdasarkan kesepakatan bersama, kemudian kebijakan atau tuntutan formal dan informal. Kalau formal berarti resmi, informal itu tidak resmi yang telah disepakati bersama. Yang ketujuh adalah perilaku dan sikap pimpinan organisasi atau perusahaan itu juga mempengaruhi dalam penerapan kode etika di dalam perusahaan atau organisasi. Pemimpin adalah hal yang mengarahkan, membimbing, jadi secara otomatis akan mempengaruhi pada penerapan etika di dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah sikap perubahan terhadap karyawan, kemudian sikap reward dalam keuangan, sistem bagi pencapaian kinerja, penerapan perilaku hukum, dan yang terakhir menggunakan komunikasi verbal, baik itu sesuai budaya yang berlaku di perusahaan yang selama ini telah disepakati bersama ataupun dijalankan bersama dalam perusahaan. Baiklah, itu adalah faktor yang mempengaruhi dalam penerapan etika komunikasi bisnis. Sekarang kita akan bahas penyebab dari penyimpangan etika komunikasi bisnis di dalam perusahaan. Itu ada yang disebut dengan kode etik. Mungkin kalian sering dengar apa itu kode etik. Kode etik itu adalah pernyataan tertulis mengenai standar perilaku dan prinsip-prinsip etik yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Kode etik ini biasanya dibuat oleh perusahaan melalui kesepakatan pimpinan
untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan. Mungkin kode etik ini bukan hal yang aneh yang baru kalian dengar, karena sering ada dalam setiap materi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas lambang dari komunikasi. Di sini ada 7 lambang yang harus kalian ketahui dalam proses komunikasi. Itu ada yang disebut lambang gerak, lambang suara, lambang warna, lambang gambar, bahasa, kemudian huruf dan angka. Baiklah, kita bahas satu-satu apa itu lambang gerak komunikasi yang dilakukan dengan melalui gerakan. Misalnya, orang yang terganggu pendengarannya itu biasanya menggunakan gerakan untuk berkomunikasi, menggunakan bahasa isyarat. Itu juga bagian dari lambang gerak. Yang kedua, lambang suara. Seperti saat ini saya berbicara, itu merupakan bagian dari lambang suara. Yang ketiga, lambang warna. Apa itu lambang warna? Misalkan rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah bagian dari komunikasi kepada pengendara atau pengguna jalan. Misal, kalian udah tahu kan, tanda merah itu artinya berhenti. Tanpa diperintahkan secara lisan, orang akan mentaatinya. Karena itu adalah bagian dari bentuk komunikasi lalu lintas yang harus ditaati. Lambang hijau artinya jalan, kuning hati-hati. Secara otomatis mereka memahami lambang-lambang tersebut. Yang ketiga, yang keempat itu adalah lambang gambar. Biasanya ada gambar-gambar tertentu yang dipublikasikan kepada publik sebagai bentuk komunikasi yang mudah dipahami. Seperti perboden, itu kan pakai lambang atau gambar. Orang sudah tahu, tidak boleh lewat situ. Selanjutnya, lambang bahasa. Tiap negara, tiap daerah itu punya bahasa yang berbeda untuk komunikasi. Mereka menggunakannya di dalam proses komunikasi. Itu yang disebut dengan bahasa. Yang keenam itu adalah lambang huruf. Misalkan nama menggunakan awalan huruf besar, ya kan, di awalnya. Atau hal yang penting itu menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir adalah lambang angka. Itu biasanya digunakan di pembelajaran matematika, akuntansi. Orang bisa sudah membacanya menggunakan lambang-lambang angka tersebut karena sudah dipublikasikan sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan ke aspek dalam komunikasi. Itu yang pertama, kemudahan dalam pengiriman. Ketika kita berkomunikasi, usahakan aspek yang pertama yang harus kita lakukan, komunikasi itu harus mudah diterima oleh audiens. Mudah diterima, mudah dipahami, mudah ditangkap pemahamannya. Yang kedua, informasi mudah dimengerti. Yang ketiga, kesamaan pengertian walaupun menggunakan bahasa yang berbeda. Satu persepsi, satu tujuan. Yang keempat, penggunaan alat komunikasi yang sederhana. Ketika mau melakukan proses komunikasi, kita sepakati kalau mau berkomunikasi secara tidak langsung, media apa yang akan kita gunakan agar terjadi komunikasi yang baik. Dan yang kelima adalah bermanfaat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak hanya satu pihak, kita harus adil. Kita harus bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Itulah yang dinamakan dengan aspek komunikasi yang harus kalian pahami dan implementasikan nanti. Nah, ini pembahasan berikutnya adalah komunikasi dengan pelanggan. Kita kenali ya, karakter pelanggan, banyak sekali itu karakter pelanggan. Ini garis besar yang saya sampaikan di sini berkaitan dengan karakter pelanggan yang harus kalian pahami. Baiklah, yang pertama saya akan mulai bahas apa sih itu pelanggan pendiam. Pelanggan pendiam adalah pelanggan yang tidak banyak bicara. Kenapa tidak banyak bicara? Yaitu karena karakternya pendiam. Jadi dia tidak banyak bicara. Jadi kalau melakukan proses transaksi, biasanya dia sedikit berbicara sepentingnya, seperlunya. Tidak banyak basa-basi. Itu karakter dari pelanggan pendiam. Yang kedua, cerewet atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan talk active customer. Orang yang banyak bicara, banyak argumen, banyak alasan ketika mau proses negosiasi berjalan. Kita harus kenali juga karakter dari orang yang cerewet ini untuk bisa menghadapinya. Yang ketiga, pelanggan yang sombong. Artinya dia suka merendahkan orang lain ketika berbicara.
kita juga harus bisa menghadapi orang yang memiliki karakter tersebut. Dan orang sombong itu biasanya sukar atau sulit menerima pendapat orang lain. Jadi kita harus memilih tata bahasa yang baik untuk berhadapan dengan orang tersebut. Selanjutnya di sini ada yang disebut dengan pelanggan yang memiliki karakter decided customer. Apa sih decided customer ini? Artinya di sini orangnya seperti apa? Kita juga harus bisa memahaminya. Decided customer ini pelanggan yang memiliki karakter yang telah mengetahui apa yang diinginkan dan penjual harus cepat mengambil barangnya. Jadi tipe konsumen seperti ini kalau dia ingin sesuatu harus instan dilayani, cepat dilayani, cepat tanggap. Itu ciri dari decided customer. Yang kelima yaitu the know it all customer. Gimana sih karakter dari orang the know it all customer ini? Artinya konsumen yang seolah-olah mengetahui informasi, padahal dia belum tahu juga, belum tentu juga tahu informasi itu. Jadi kalau dalam bahasa kitanya sok pintar, ya, itu konsumen yang memiliki karakter the all customer. Kemudian yang keenam ada yang disebut the diverse customer. Apa sih? Itu juga bagian dari karakter pelanggan. Jadi kalau dia membeli produk, dia sudah merencanakan terlebih dahulu produk apa yang mau dia beli gitu. Ini karakter yang paling susah pendiriannya tergoyahkan. Itu tipe karakter the deliberate customer. Mempunyai pendirian yang tegas, dia punya perencanaan sebelum proses kegiatan transaksi berjalan. Yang ketujuh itu ada yang disebut the underible customer. Apa sih the underible customer ini? Yaitu tipe pelanggan yang sukar untuk mengambil keputusan pelin-pelan. Lihat ini pingin, lihat itu pingin. Kita harus bisa mengarahkannya supaya bisa terjadi proses transaksi. Itu tipe desirable customer. Kemudian yang kedelapan, decided but mystic customer. Tipe karakter konsumen seperti apa lagi ini yang kedelapan? Kalau yang kedelapan ini, decided ini artinya dia merencanakan sesuatu dengan baik sebelum melakukan proses transaksi berjalan. Jadi dia mah orangnya pendiriannya kuat sama dengan karakter yang sebelumnya. Itu adalah sebagian kecil dari tipe-tipe pelanggan yang harus kita ketahui. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis dari komunikasi. Di sini komunikasi itu bisa dilakukan secara verbal dan non-verbal, atau misalkan dengan menggunakan bahasa tubuh ya. Jadi kita pahami dulu seperti apa sih komunikasi verbal itu. Yang pertama ada yang disebut dengan vocabulary atau perbendaharaan kata. Jadi ketika kita melakukan komunikasi verbal atau secara lisan dan tulisan, hal yang harus kita perhatikan dalam komunikasi verbal itu adalah perbendaharaan kata yang kita gunakan dalam proses komunikasi. Yang kedua adalah writing, kecepatan ketika kita berkomunikasi secara langsung. Gimana sih mengatur kecepatan berbicara, penggunaan tata bahasa yang baik saat berkomunikasi. Yang ketiga, intonasi suara. Intonasinya juga harus diatur dengan baik. Apakah jangan terlalu tinggi, terlalu rendah, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat itu adalah humoris. Jangan terlalu serius ketika berkomunikasi karena akan membuat orang jenuh berkomunikasi dengan kita. Kemudian singkat dan jelas, ada timing. Timing itu adalah waktu yang tepat ketika kita mengkomunikasikan atau memberikan informasi. Selanjutnya di sini kita pahami dulu. Tadi sudah memahami apa itu komunikasi verbal, selanjutnya kita pahami apa itu komunikasi nonverbal. Di sini yang termasuk komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi tanpa menggunakan suara, tapi menggunakan ekspresi wajah, kontak mata, kemudian sentuhan, postur tubuh dan gaya berjalan, sound, kemudian gerak isyarat. Itu bagian dari komunikasi nonverbal yang perlu kalian ketahui dalam proses komunikasi bisnis. Jadi kalian sudah bisa membedakan kan mana komunikasi verbal dan mana komunikasi verbal. Selanjutnya di sini adalah faktor-faktor penentu dari efektivitas komunikasi bisnis. Efektivitas komunikasi bisnis
seperti halnya jenis bisnis, ditentukan oleh beberapa hal ketika kita akan melakukan efektivitas bisnis itu sendiri. Yang pertama ada yang disebut dengan persepsi. Persepsi itu berkaitan dengan pendapat, asumsi yang terjadi dalam proses komunikasi bisnis. Yang kedua adalah ketetapan. Ketetapan itu hal yang sudah disepakati bersama dalam kegiatan proses bisnis baik dari komunikator maupun komunikan. Yang ketiga, kredibilitas. Kebenaran dari informasi yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan atau dari pemberi informasi kepada penerima informasi. Yang keempat, ada pengendalian, artinya kita harus bisa mengendalikan, memilah mana informasi yang akan disampaikan sesuai dengan kebutuhan audiens, dan yang terakhir adalah kecocokan. Jadi di situ harus ada kecocokan antara pemberi dan penerima informasi di dalam pengambilan keputusan yang disepakati bersama. Nah, itu adalah faktor-faktor penentu dari efektivitas bisnis. Selanjutnya, bahasan yang terakhir nih, kita akan bahas bagaimana komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Kalian mungkin sudah belajar ya bahasa Inggris dari level SMP, sekarang udah di kelas 11, kita akan mulai mengimplementasikan, mempraktekannya dalam dunia bisnis, bagaimana sih berkomunikasi yang baik dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang pertama, menyapa pelanggan atau klien menggunakan bahasa Inggris. Kita sebut dengan greeting. Contoh simpelnya nih, komunikasi dalam bahasa Inggris dengan sapaan. Good morning, good afternoon, good night, how are you? Itu adalah kalimat sapaan yang bisa kita gunakan dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu yang simpelnya. Nanti kalian bisa cari kalimat-kalimat yang lebih asyik untuk kita gunakan dalam proses komunikasi. Yang kedua, berbicara di telepon dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalimat tersebut juga kita bisa gunakan sebagai kalimat pembuka. Karena yang namanya komunikasi itu tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga bisa menggunakan media telepon sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, bagaimana sih melakukan percakapan bahasa Inggris yang baik? Ini secara globalnya saya sampaikan pada materi sekarang. Itu yang pertama yang harus kalian perhatikan ketika kalian melakukan percakapan komunikasi bisnis itu adalah pronunciation, pengucapan. Karena kalau salah mengucapkan nanti bisa salah arti. Jadi kita harus perhatikan bagaimana pengucapan bahasa Inggris yang baik ketika melakukan proses komunikasi. Yang kedua, diksi. Diction atau diksi itu artinya metode yang kita gunakan dalam proses komunikasi. Metodenya mau seperti apa nih? Mau kita gunakan dalam proses komunikasi selain tadi bahasa atau pengucapannya yang benar, kita harus memperhatikan juga metode yang kita gunakan dalam percakapan bahasa Inggris tersebut. Yang ketiga, grammar, tata bahasanya juga harus benar dalam proses bahasa Inggris, karena itu bisa mensalahartikan kata. Karena bahasa Inggris mah ditulisnya A, dibacanya B. Jadi tata bahasanya juga harus benar, harus tersusun dengan rapi. Dan yang terakhir adalah etik atau etika. Itu kita harus memperhatikan perbedaan budaya, pendidikan, kemudian status sosial, latar belakang. Itu juga harus kita perhatikan ketika kita melakukan proses komunikasi. Mungkin itu garis besarnya. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana sih berkomunikasi menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan baik. Mungkin untuk materi komunikasi bisnis sudah selesai pada elemen penerapan komunikasi bisnis dan prinsip komunikasi bisnis pada fase F. Di materi selanjutnya kita akan mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana sih berkomunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, baik itu secara langsung ataupun menggunakan media. Untuk materi hari ini dicukupkan sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.